Shalom, Horas, Bapak Ibu warga Jemaat HKBP Kramat Jati dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan didapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk atau keluar komplek gereja menjadi 2 jalur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga Jemaat HKBP Kramat Jati dan juga pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga Jemaat HKBP Kramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Pontius Regar, untuk renungan pagi ini Sabtu 22 November 2025. Kita berpantun dulu. Pergi ke pesta dengan setelan baru, terdengar musik dendang Melayu. Di hari Sabtu ke pesta selalu, besok hari Minggu di gereja kita bersatu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu tanggal 22 November 2025, adalah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar firman Tuhan saat ini, satu dari sekian banyak peristiwa yang dialami oleh Rasul Batak I.L. Nommensen yang tercatat dengan baik adalah satu peristiwa kala itu di Said Nihuta, yaitu saat seseorang mencoba membunuh Nommensen dengan mencampurkan racun ke makanan misionar tersebut. Tetapi saat berdoa, seekor anjing malah melahap habis makanan itu. Dan setelah Nommensen selesai berdoa dan amin, makanan itu pun sudah selesai dan bersih dari piring. Dilahap anjing tersebut. Nommensen pun sedikit kesal terhadap anjing itu, karena beliau juga mungkin sudah sangat lapar. Tetapi beberapa menit kemudian, beliau melihat sesuatu terjadi pada anjing tersebut. Dan akhirnya anjing itu meregang nyawa dengan buih racun di mulutnya. Saat itulah Nommensen tahu bahwa makanan tadi, makanan yang diberikan itu telah tercampur dengan racun yang mematikan. Maka dengan rasa syukur,
misionar berdoa dengan berkata, terima kasih Tuhan karena malaikat-Mu telah menjagaku pagi ini di tanah Batak ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar firman Tuhan saat ini. Kisah heroik Daniel dan ketiga temannya yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego di gua yang penuh dengan singa yang kelaparan menjadi salah satu bukti penyertaan Tuhan bagi orang-orang benar. Singa yang buas, harimau yang kelaparan, tidak tertarik kepada Daniel dan ketiga temannya. Tentu karena malaikat Tuhan menjaga dan membentengi mereka. Atau bahkan Tuhan membuat singa-singa itu seperti tertidur pulas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar firman ini, selalu saja ada cara Tuhan untuk menyelamatkan dan melindungi orang-orang yang benar, percaya, dan selalu melakukan kehidupan yang benar dan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Seperti kisah nyanyian Kidung Jemaat kita, Batu Karang yang Teguh, atau buku ende kita Batu Mamak Diawon, yaitu buku ende nomor 423, yang lagu aslinya adalah lagu The Rock of Ages. Pada tahun 1775, pendeta Calvinis bernama Augustus Montague Toplady mengalami kecelakaan hebat di laut, di mana perahu tumpangan mereka dihantam ombak yang sangat besar dan perahu itu pecah. Ada beberapa orang yang memegang tiang layar dan akhirnya terbawa sampai ke celah-celah batu karang. Ombak sangat besar menghantam batu karang, tetapi batu karang itu terus bertahan dan tidak roboh, sehingga mereka tetap selamat dari sapuan ombak yang ganas. Pasca kejadian itu, pendeta Agustus menuliskan lagu Rock of Ages yang terbit pada tahun 1778 dan kemudian diadopsi banyak gereja termasuk HKBP menyanyikan lagu itu dengan sangat baik dan merdu. Itu artinya seperti nas ini, sebagaimana Tuhan menolong Daniel di gua singa itu, demikian pertolongan Tuhan selalu tiba dan tepat pada waktunya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Maka nantikanlah pertolongan itu akan datang selalu tepat pada waktunya dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan mendengarkan firman-Mu. Begitu banyaknya godaan, tantangan yang kami hadapi di dunia ini. Bahkan bisa melebihi seperti yang dialami oleh hamba-Mu Daniel. Tetapi dari firman-Mu kami beroleh pengajaran. Ternyata orang-orang yang benar, kalau diperhadapkan dengan maut sekalipun, tidak akan pernah tersentuh oleh maut itu. Karena keyakinan dan kepercayaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh indah pagi ini untuk menyegarkan kembali. Karena banyak jiwa-jiwa yang sedang kering. Banyak jiwa-jiwa yang sedang kehausan. Banyak jiwa-jiwa yang sedang mendapat pencobaan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini pasti menguatkan mereka. Untuk itu kami berdoa, kiranya Tuhan tetap menolong kami. Karena pertolongan Tuhan, hanya pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan aktivitasnya hari ini. Kiranya kemanapun mereka melangkah, Tuhan melindungi dan menyelamatkan mereka. Bagi jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu di resort ini
yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah dan di rumah sakit, yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan memulihkan mereka. Kami juga berdoa buat pemimpin negara kami supaya memimpin negara ini dengan baik. Kami juga berdoa buat pemimpin gerejamu dan seluruh pemimpin-pemimpin gerejamu di dunia ini. Kiranya memimpin dengan baik, penuh hikmat, dan selalu disertai oleh malaikat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Kiranya firman-Mu tak berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami penuh semangat menjalani hari-hari kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Ilau kami adalah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman pagi ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Shalom dan selamat berkarya. Tuhan Yesus